sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Perkenalkan nama saya Ayu Putri Masayu. Saya Farah Syamil Wibowo. Saya Arif Irfani. Saya Gabriel Sirakaleti. Saya Muhammad Indra Fatoni. Dan ada satu lagi member kita, Andre. Tidak dapat hadir dikarenakan sakit. Dadah. Halo teman-teman, aku Emil. Aku Aira. Jadi hari ini kami lagi main ke Museum Lambung Mangkurat. Katanya sih di sini banyak banget koleksinya. Banyak orang mikir museum itu ngebosenin. Tapi kita buktiin bareng-bareng ya. Seru apa enggaknya kita keliling bareng-bareng yuk. Kalau ke museum nggak foto di depan gedungnya, seperti nggak lengkap gitu. Kayak makan bakso tanpa kuah. Berarti kita harus foto di depan gedungnya dong. Iya dong. Ayo kita ke sana. Saya Muhammad dan saya kita sambil beristirahat dan saya sebagai pemandu atau terkait di museum. Koleksi utama yang ditampilkan di Museum Lambung Mangkurat. Koleksi utama yaitu ada baju Pangeran Antasari dan ditampilkan ada dua jenis baju yang ada di Museum Mangkurat, yaitu ada pertama baju Taluk Balangan dan jas tertutup. Nah, kalau Taluk Balangan di mana beliau itu dipakai untuk menghadiri acara-acara penting atau undangan. Sedangkan baju jas tertutup di mana beliau memakainya untuk beribadah atau sholat biasa. Selanjutnya, kapan didirikan museum? Museum didirikan pada tahun 10 Januari tahun 1979 dan sebelumnya museum ini sedikit cerita. Jadi museum ini berpindah-pindah awalnya. Jadi museum awal dibangun yaitu ada di Banjarmasin, namanya adalah Museum Borneo. Nah, di mana Museum Borneo itu pada saat pembangunan pada saat peperangan Banjar yaitu melawan Jepang, dan di mana sebagian koleksi yang ada di Museum Lambung Mangkurat ini diambil atau dijarah oleh Jepang. Terus pindah lagi di tempatnya di Banjarmasin juga, tempatnya di Siring awalnya juga, di mana museum itu dinamakan Museum Kalimantan. Di situ museum didirikan dan terjadi kebakaran museum tersebut, sebagian juga koleksinya terbakar habis. Dan baru diresmikan dan dipastikan aman tempatnya, yaitu dibangun di Banjarbaru Selatan, dinamakan Museum Lambung Mangkurat seperti itu. Ya, Arif, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana barang-barang koleksi Museum Lambung Mangkurat agar terjaga dan terawat? Kami mengadakan namanya yaitu konservasi. Konservasi itu adalah perawatan secara berkala. Jadi misalkan dalam seminggu kita akan melakukan 2 kali perawatan, atau juga bisa seminggu sekali atau sebulan bisa 5 kali gitu. Seperti itu namanya adalah konservasi atau perawatan secara berkala.
Saya Tony, pertanyaan selanjutnya, mengapa Museum Lambung Mangkurat sebagai tempat penting untuk pelestarian budaya dan pendidikan? Bagaimana ya untuk upayanya? Jadi upayanya itu kita wajib ke museum, dimana kenapa jadi wajib? Karena kita mengenang bahwa jasa-jasa pahlawan karena berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terus kita wajib juga belajar apa saja sih peninggalan pahlawan-pahlawan kita, yaitu ada pedang, ada meriam seperti itu. Dan juga untuk kalangan biasanya yang datang pada SD, TK pun juga datang, SMA, bahkan kuliah. Ada juga yang sampai S3, S2 datang ke Museum Lambung Mangkurat untuk belajar sejarah yang ada di Kalimantan Selatan. Seperti itu. Baik, saya Nabil. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang mendirikan Museum Lambung Mangkurat? Siapa mendirikan Museum Lambung Mangkurat, yaitu nama beliau adalah Insinyur Daud Yusuf, di mana beliau Menteri Pendidikan pertama di Indonesia yang dilantik oleh Insinyur Soekarno. Pertanyaan selanjutnya, di mana letak Museum Lambung Mangkurat? Letak Museum Lambung Mangkurat yaitu ada di Banjarbaru Selatan, Jalan Ahmad Yani, tepatnya dekat mana ya? Dekat Polres Banjarbaru seperti itu. Di Museum Lambung Mangkurat ada juga berbagai kain. Kainnya terbagi ada kain kulit kayu, kain tenun Sungai Kabukan, kain bugis Pabatan, kain tenun Mandar, dan kain Kasirangan. Kain yang termasuk khas daerah sini adalah kain Kasirangan. Kain Kasirangan adalah kain tradisional khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kata Kasirangan berasal dari kata sirang, yang berarti ikat atau dilujur. Karena proses pembuatannya menggunakan teknik menyelujur atau mengikat kain dengan benang sebelum diberi warna. Teknik ini menghasilkan motif-motif unik dengan warna mencolok dan penuh makna. Di Museum Lambung Mangkurat, kain Kasirangan dipamerkan sebagai salah satu warisan budaya yang surat nilai sejarah dan filosofi. Dulu, kain ini digunakan dalam upacara adat seperti penyembuhan penyakit, tolak bala, atau ritual keagamaan. Seiring waktu, kain Kasirangan berkembang menjadi busana sehari-hari maupun pakaian resmi khas Kalimantan Selatan, bahkan dikenal hingga tingkat nasional. Museum Lambung Mangkurat ini ada berbagai macam keramik, seperti keramik dinasti Tang, keramik dinasti Song, dan keramik dinasti Yuan. Keramik yang paling tertua di Museum Lambung Mangkurat ini adalah keramik dinasti Tang, yang dimana keramik dinasti Tang berkuasa dari tahun 618 Masehi sampai 907 Masehi atau pada abad 7 sampai 10. Pada masa dinasti Tang ini, daerah pembuatannya di daerah Guangdong, Changsha, dan Shan. Pada waktu itu, keramik buatan ketiga daerah tersebut paling populer dan diperdagangkan sampai keluar Tiongkok. Keramik buatan Changsha dan Shan pembuatannya dikontrol dan diawasi oleh pemerintah karena merupakan keramik berkualitas tinggi. Sedangkan keramik dari Guangdong berkualitas menengah, diproduksi secara massal dan diperdunukan secara umum. Keramik dinasti Tang berdiri di antara lain, yang pertama kendi, kedua kendi putih, tiga guci, dan keempat guci.